Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nah, kan akhirnya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fatahna. Oh, Anda ini pimpinannya ya. Baik. Allahumma fatahna. Oke, baik sedulur semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, alhamdulillah pada hari ini saya masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu nikmat umur panjang sedulur, sehingga saya masih bisa melakukan perjalanan ya, dan sangat bersyukur sekali sedulur, karena di kesempatan tahun ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, rezeki, terutama keimanan yang kuat untuk kita menjalankan ibadah puasa ini sedulur. Dan tentunya semoga kita semua senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa, dan Allahumma zayyina bizinatil iman sedulur. Semoga kita selalu diberikan perhiasan keimanan ya. Amin ya robbal alamin. Oke sedulur, di beberapa hari yang lalu saya mendapatkan isyarah dari Eyang saya untuk saya datang ke Gunung Merapi ini ya, dan entah perihal apa saya juga tidak tahu, karena memang beliau hanya menyampaikan hal seperti itu ya. Saya hanya bersifat seni kodau saja ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa sedulur ya. Jangan lupa jalani, nikmati, syukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing ya. Oke sedulur, ingat ya, nomor admin tim Gending Family hanya ada 2, nomor saya dan nomor Tria. Selain 2 nomor itu bisa dipastikan palsu sedulur. Nomor saya hanya ada 1 dari dulu, 1 tok ya, dan tidak pernah ganti kalau saya pribadi seperti itu. Walaupun kemarin sempat hilang, saya usahakan agar saya pakai nomor yang 1 yang biasa ya, karena saya itu paling males kalau ganti-ganti nomor sedulur seperti itu. Jadi nomor saya dari dulu hanya ada 1 lah. Oke sedulur, dan yang ingin mana-mana minyak malaikat silakan kalian japri ke nomor saya ya di 0822 5799 9497 ya. Oke, dan sebelum saya lanjut lebih dalam lagi di Gunung Merapi ini lur, saya akan mengawali perjalanan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah ya. Namun sebelum itu seperti biasa lur, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu ya untuk beliau, saudara kita, adik saya, yaitu sedulur kita semua, sedulur Gending maksudnya ya, yaitu almarhum Mas Agus Yusuf Ali Siddiq. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususon ila arwahi almarhum Agus Yusuf Ali Siddiq wa Zulhilmi Rizki Faturrahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja untuk mengawali perjalanan saya, kita bantu doanya sedulur untuk saya hadiah Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja sedulur
Jangan lupa bantu tapping yang ke-1 agar rating Gudang Misteri semakin bagus ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan lanjut lebih dalam lagi. Oke sedulur, di saat saya tadi masuk lebih dalam lagi ke tempat ini, saya tadi sempat berjumpa dengan Eyang Sapu Angin, dan ada beberapa pesan untuk saya yang bahwasanya berhati-hati untuk saya lur, karena ada beberapa mungkin makhluk ya yang bukan dari tempat ini, yang tujuannya satu mengincar saya seperti itu sedulur. Mohon bantu pantauannya tuh sedulur. Saya akan coba cari keberadaan mereka, apakah benar yang disampaikan oleh Eyang Sapu Angin atau tidak ya, saya juga belum tahu pasti, wallahu alam, tapi saya akan coba pastikan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alaya wa tuilaya muslimin. Ya 4 alam meditasi ya Husain tawakkalu ya hudam. Asil asma'i wal azima maudati bil haq. Ya 4 alam kubuka namamu dengan kalimat lam alif. Penjuru sudut alam namamu al jin al ifrit al syafan al marik ya umu sibian. Sirullah zatullah afalullah. Wujud padat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Dari rahman yang sedulur. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Sir, zat, sifat, wujud, padat. Kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tahu kalian sedang mengawasi saya, cuman kalian saat ini hanya mengintai. Di mana keberadaan kalian, ha? La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah. Nah kan, akhirnya Anda mau muncul. Ada apa Anda ini sebenarnya mencari saya ini? Hah? Allahu akbar. Marah boleh, tapi coba saya ingin tahu alasan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sini. Bismillah. Bismillahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi benar pesan yang disampaikan Eyang Sapu Angin tentang Anda ini, karena ciri-cirinya hampir sama ini lur ya. Dan saya ingin tanya ini, saya berinteraksi dengan siapa ini? Perkenalkan manusia, diriku Ki Ageng Sabdo Guntur. Oh, Ki Ageng Sabdo Guntur. Ya. Ada apa ini Ki Ageng Sabdo Guntur? Kenapa mencari saya? Berhenti wahai manusia yang membawa bauang yang memuakan.
Jangan kau langkahkan kakimu lebih jauh ke puncak Merapi, atau kumatikan detak jantungmu sekarang juga. Oh, gunung ini milik Allah dan saya ini adalah hambanya yang sedang menjalankan perintah. Dan apa urusan Anda menghalangi saya, Ki Ageng? Ini wilayah kekuasaanku, manusia. Aku sudah mendengar bisikan dari langit ketujuh bahwa itu menyebar di antara bangsa jin seperti api di hutan kering. Kau, keturunan sang Nabi akhir zaman, akan menerima amanah baru di bulan puasa ini. Amanah baru? Akan ada amanah yang akan dialirkan ke tanganmu, wahai manusia. Amanah apa? Saya malah belum mengetahuinya. Saya kurang paham dengan pembicaraan Anda. Jika Allah menghendaki rahmatnya turun, tak ada satupun makhluk termasuk Anda yang bisa menghalangi. Seperti itu ya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Cukup bagiku penderitaan melihatmu megang minyak malaikat itu, pusaka terkutuk peninggalan Nuh. Terkutuk bagi Anda ya, tapi bagi manusia ya tidak, karena itu kan memang sarana untuk umat manusia akhir zaman ini. Anda takut pada minyak malaikat ini, Ki Ageng? Tutup, sembunyikan benda itu. Aku ingat sejarahnya. Aku ingat saat dunia tenggelam oleh air bah. Minyak itulah yang dioleskan Nuh pada kayu-kayu bahteranya, sehingga api kami tak bisa membakarnya, dan sihir kami tak bisa menembusnya. Minyak itu adalah sisa air mata para malaikat yang menangisi kaum ingkar. Seperti itu ya. Terus bagaimana? Jika minyak Nabi Nuh itu bersatu dengan madu surga yang akan kau terima di bulan suci ini, maka tamatlah riwayatku. Kau akan memiliki kekuatan untuk memurnikan seluruh tanah Jawa ini dari kegelapan yang aku bangun ribuan tahun. Aku akan hancur menjadi abu sebelum sempat bertaubat. Oh, makanya saya ajak Anda untuk bertobat. Tidak. Oke, ketakutan Anda adalah bukti bahwa cahaya kebenaran selalu menang atas segalanya ya. Minyak malaikat adalah simbol keselamatan sebagaimana ia menyelamatkan orang-orang beriman di zaman Nuh. Dengar atau tidak Anda ini? Dengar, manusia.
maka kau harus mati sebelum fajar Ramadan ini menyingsing. Sebelum sungai madu itu menyentuh wajahmu, aku akan meruntuhkan puncak berapi ini untuk menguburmu hidup-hidup bersama pusaka peninggalan Nuh itu. Silakan mencoba Ki, ya Ki Ageng, tapi ingatlah darah yang mengalir ya, tapi ingat ya Ki, jangan sampai Anda ini menyesal ya. Saya tidak akan berkata banyak lagi. Saya sudah berusaha untuk mencoba untuk menyadarkan Anda untuk bertobat, tapi jika itu kemauan Anda, oke lah, baiklah, tidak menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas kuasa ya Allah, melalui perantara minyak malaikat, leburkanlah Ki Ageng ini. Bismillahi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Oke, sedulur, ini informasinya. Yang mencari saya ini ribuan makhluk sedulur, jadi mohon bantu pantaunya, mohon bantu doanya sedulur ya. Oke, saya akan coba lanjut lebih dalam lagi nih. Oh, stop. Kalimatillah kita syari mafalak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillah kita syari mafalak. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Coba lu depan sana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahna. Wujud sini. Let's go sama ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kan akhirnya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahna. Oh, Anda ini pimpinannya ya. Baiklah. Tahan dulu. Tahan dulu amarah Anda. Coba kita diskusikan dulu. Oh. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillah tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Percuma saja Anda menyerang saya, serangan Anda itu meleset ya. Masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatahna. Allahu Akbar. Ini saya berhadapan dengan siapa ini? Hah? Bisa kita interaksi? Cukup manusia, kau telah melampaui batas yang bisa ditoleransi oleh kegelapan. Lihatlah 10.000 pasukanku, pasukan yang sangat kuat yang kupersiapkan untuk menyambut fajar akhir zaman. Musnah hanya dengan satu kipasan tanganmu. Cairan apa yang kau bawa itu? Kenapa ia mampu membakar roh mereka hingga tak tersisa sedikit pun jejak? Pasukanmu tidak akan musnah jika mereka tidak mencoba menghalangi jalan cahaya. Minyak malaikat bukan senjata untuk membunuh ya. Ia adalah pemisah antara hak
dan yang batil. Mereka musnah karena mereka adalah kebatilan murni. Oh sombong manusia, diriku Sang Yang Nirbaya Atma. Kau sombong karena darah kakek buyutmu mengalir di nadimu. Tapi dengarkan ini, manusia. Aku datang bukan hanya atas kemauanku sendiri. Aku datang membawa perintah dari Sang Penguasa Tunggal yang sedang terbelenggu. Dialah yang kau sebut Dajjal. Tuanku telah melihatmu dari cermin kegelapannya. Kau adalah ancaman bagi tatanan dunia barunya. Oh, seperti itu. Jadi tuanmu yang bijak itu mulai merasa terancam. Jangan kau berani menghina dia. Perintahnya jelas, hancurkan keturunan para aulia ini sebelum ia menjadi paku bumi yang tak bisa dicabut. Diriku tahu kau adalah keturunan Muhammad. Kau terlalu disayang oleh langit. Dan itu membuat kami muak, terutama setelah kami tahu bahwa di bulan suci ini langit akan terbuka lagi bagimu. Kau akan menerima amanah. Benar bukan begitu? Sejujurnya saya tidak tahu ya. Lantas mengapa Anda masih di sini? Diriku tahu, karena kabar dari langit tidak mungkin bertahan. Dan jauhkan pusaka peninggalan itu dariku. Bau ini, bau yang sama yang menyiksa nenek moyangku saat mereka mencoba menghasut umat Nuh terdahulu. Minyak malaikat adalah rahasia ilahi yang bahkan tak mampu tersentuh oleh bangsa kami. Kau tidak tahu betapa menderitanya bangsa kami hanya dengan mencium aromanya. Itu adalah minyak dari langit dan tentunya mengandung doa-doa dari malaikat penjaga langit. Bagaimana mungkin manusia akhir zaman sepertimu bisa memegangnya? Jika minyak Nuh itu bersatu dengan kabar yang ku dengar saat ini yang akan kau terima, kau akan menjadi senjata dari Allah yang tak bisa dihentikan oleh ribuan dajjal sekalipun. Maka itulah ketakutan Anda ya. Yang sebenarnya Anda bukan takut pada saya, tapi Anda takut pada janji Allah yang pasti datang. Aku tidak akan membiarkan amanah yang akan tiba di bulan Ramadan ini turun kepadamu, dan diriku memang dikirim untuk membunuhmu dan memusnahkan minyak malaikat peninggalan Nuh ini saat ini.
daripada harus melihatmu berdiri sebagai pemegang amanah di hadapan Tuanku. Matilah. Oh, baiklah. Seperti itu ya. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas kuasamu ya Allah, melalui perantara minyak malaikat, leburkanlah makhluk ini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Eyang saya ini, sedulur. Oke, ini saya coba istirahat dulu apa ya. Barangkali nanti ada pergerakan atau petunjuk lagi dari Eyang saya. Nanti saya akan coba lanjut lagi, sedulur. Tutup pantaunya gudang misteri, sedulur. Saya seperti merasakan kehadiran siapa ini, lur? Seperti ada suara kuda juga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Di arah sini, lur. Jelas banget suaranya. Allahu Akbar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Bagaimana kabarmu, Angger? Cucuku, Suriat kekasih Allah ya, yang sedang memeluk amanah minyak malaikat. Dan wahai seluruh umat manusia yang sedang bernapas di bawah langit Allah. Iya, Eyang. Alhamdulillah. Pangestune, Eyang. Bagaimana dengan minyak malaikat? Apakah sudah tersalurkan, Ger cucuku? Insya Allah, Eyang. Hampir semua, Eyang. Dan memang beberapa sudah disalurkan untuk yang pertama pembangunan musola, masjid, dan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, Eyang. Oh, syukur alhamdulillah. Ger cucuku, sebenarnya yang ada tugas penting, tugas ya, karena tugas ini memang sudah digariskan untuk kamu, Ger. Apa itu, Eyang, kalau saya boleh tahu? Nanti saja ya, ini kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kalian semua masih diberikan umur panjang sama Gusti Allah, sehingga masih diberikan nikmat yang mahal, yaitu nikmat nafas.
kehidupan. Gih, betul sekali Eyang. Cucuku, sebelum Eyang menyampaikan apa tugas dari Eyang, sebelum itu Eyang ingin menyampaikan bukan hanya ke kamu saja, tapi ke seluruh umat manusia ya, terkait bumi ini sudah semakin tua ya, dan dengan itu pasti bumi ini kan sudah tua, dan pastinya kalian tahu kalau dalam istilah pewayangan itu goro-goro ya. Goro-goro asal usulnya itu ketika Syekh Supakir ketemu dengan Ismaya Kertomenggolo, yaitu di Bukit Tidar, dan dikala itu Syekh Supakir berembuk ya dengan Ismaya Kertomenggolo atau Semar Budranaya, yang pada dasarnya berembuk untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan Ismaya Kertomenggolo atau saat ini orang-orang mengenalnya Semar ya, itu mengerti akan Islam dengan peradaban dan kebudayaan Jawa. Itu ibaratnya seperti botol ketemu tutup ya, yang artinya itu pas dan cocok. Dan memang dulu Semar meminta syarat 2 ke Syekh Supakir. Yang pertama, menyebarkan Islam jangan dengan kekerasan, apalagi dengan paksaan ya. Tapi sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin ya, kepercayaan atau agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan yang kedua, itu ya tadi yang pertama. Yang kedua, jangan menghilangkan peradaban dan kebudayaan yang sudah bisa menata budi pekerti luhur orang Jawa terdahulu. Karena ya memang dari dulu orang Jawa itu akhlaknya sudah bagus. Contoh kecil saja ini, anak muda di zaman dulu kalau mau berbicara dengan orang tua, entah itu orang tua sendiri atau dengan orang tua yang lain ya, pasti pakai bahasa. Kalau Jawa itu ya kromo inggil halus gitu. Kalau daerah kulon ya pakai bahasa Sunda nu halus gitunya. Nah ini, dan kenapa 2 syarat itu harus dituruti? Karena bakal datang goro-goro. Nah ini dengarkan ya, apa itu goro-goro? Goro-goro itu datangnya penyakit yang tidak bisa diobati oleh, kalau orang zaman dulu, tabib ya. Kalau zaman sekarang apa Aji? Dokter Eyang. Nah,
Satu ya, contoh anak berani ke orang tua, apa itu? Dokter bisa mengobati. Iya Eyang. Terus Eyang? Yang kedua, ini murid berani sama guru. Ya, sebenarnya ini juga termasuk ini saat ini ya. Nah ini dokter apa tabib bisa nggak menyembuhkan ini? Iya Eyang. Yang ketiga ini, waduh, pejabat korupsi, apa bisa disembuhkan sama dokter? Iya Eyang. Sama tabib belum tentu bisa. Ketiga ini yang sudah sangat menonjol. Anak berani ke orang tua, ya berarti anak itu durhaka ya. Dan ini sudah marak terjadi ini. Makanya kita semua harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya selalu dipancari nur cahaya dari Gusti Allah, dan tentunya supaya selalu dipancari syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlakul karimah ya. Nah ini pasti semua orang tua kepengen punya anak yang soleh dan solehah, adem dan tenang hatinya ya. Kalau orang tua bisa melihat anak-anak itu bisa ngaji, ibadahnya apa ya, rajin, sergap. Sebab kalian harus tahu, kalau orang mati itu, kalau mau dikubur itu ya, itu kan dikasih ganjel pakai lempung ya. Itu ada 3 ya, yang biasanya disebut gelo ya. Istilah gelo itu tinggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang artinya tidak tugel atau patah perkara 3 atau telu ya. Ketika manusia sudah dicabut nyawanya dari raga atau meninggal dunia. Yang pertama itu amal jariahnya, itu ilmu yang taifu bih, yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Dan yang kedua amal jariah, amal jariah Eyang. Iya, amal jariah maksud Eyang hanya ngetes saja ke kamu Aji. Iya Eyang. Yang ketiga waladun soleh, yaitu anak yang soleh dan solehah. Iya Eyang. Kalau sudah mati, sudah masuk akhirat dan
seneng kalau punya anak yang sergap ngaji, sergap sowan kiai, sergap daras Quran, sergap atau rajin baca kitab. Itu ibarat kiriman pahalanya itu tidak berhenti ya. Orang tuanya ibaratnya itu dikirim berkat lah kalau habis tahlilan itu, atau mungkin ya kirim parcel apa ya, ya pokoknya seperti itu. Ibaratnya dikirim parcel, tidak hanya pas lebaran saja, tapi seterusnya. Bukan THR yang Apa itu THR? Haji. Oh, ya ya ya. Ya yang tahu. Oh alah, ya. Nah, dengarkan lagi ini. Membangun tirakat manusia, terutama orang tua dan anak, namanya membangun alaqah batin ya, yang artinya ikatan batin orang tua dengan anak. Jadi kalau ada anak yang tadinya mau maksiat, orang tua mendoakan, insya Allah anaknya terhindar dari maksiat, dan insya Allah terhindar dari godaan setan yang terkunyuk. terkutuk yang Oh ya, maksudnya itulah terkutuk ya. Ini lambe yang ini kepleset ini ya. Kalau rajin tirakat itu insya Allah mempunyai alaqah batin atau ikatan batin yang tembus doanya ke Gusti Allah. Anak yang tadinya mau mendem apa ya, apa kalau saat ini ya minuman keras itulah, insya Allah tidak jadi ya. Mau berbuat hal-hal jahat insya Allah tidak jadi ya. Dan kalau orang terdahulu atau orang kuna menirakati anak, salah satunya penting sekali menamakan anak ya, dan tentunya di hari lahir beton. yang weton yang Nah iya, maksudnya weton atau hari lahir ya. Kalau orang Jawa terdahulu biasanya dihitung hari lahirnya ya, dan tentunya nama. Maka disarankan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW terdahulu memberi nama anak yang bagus untuk menggugah semangat berbuat baik ya. Sebab nama adalah doa. betul yang Dan salah satu dari tafsir ini Jailun fil ardi khalifah, yang artinya salah satu tugas manusia yaitu jadi khalifah di bumi ini. Itu imaratul ardi, yang artinya memakmurkan alam. Dakwah itu harus sayang terlebih dahulu, baru orang lain bisa menyayangi.
diri sendiri dan agama Islam. Bagaimana Allah mau sayang kalau manusia juga tidak sayang kepada Allah? Akhlak Kanjeng Nabi harus ditiru karena membuat senang orang lain. Tidak seperti orang yang kadang kepintarannya belum tentu, tapi sudah tutang tuding saling menyalahkan. Nah, ini yang juga terjadi saat ini. Belum tentu budaya haram, bid'ah, dan yang lainnya. Kadang yang eyang lihat saat ini, ahli agama sering pamer kekayaan, naik haji bolak-balik 17 kali ke Mekah pamer, sering kurban sapinya 3 pamer-pamerin itu, senajan kakinya saja yang dikorbanin, bagian korban yang lainnya untuk sendiri, kan itu namanya Allahu Akbar. Dakwah saat ini, sekarang ini ya, jangan sampailah semuanya seperti itu ya. Ya kalau memang mampu korban, ya sudah, jangan gembor-gembor kesana kemari. Kalau sudah haji ya jangan mentang-mentang kenalan sama orang, titelnya nggak dipakai, hajinya nggak disebutkan, ya kayaknya nggak pede gitu. Jangan ya, jangan seperti itu kalian ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Kalau memang sudah memiliki rezeki yang berlimpah, sudah bisa berkorban, sudah bisa ke Mekah ya, anteng-anteng saja seperti itu, jangan iya atau pamer. Yang eyang kadang sedih saat ini, sekarang orang Islam sama orang Islam beda golongan, tok itu loh, seringkali berdebat, bahkan bertikai perkara beda pilihan pemimpin juga sama, atau apa itu ya, setitik atau apa itu kalau sebutan lain pemimpin, apa politik ya yang, nah iya itu, atau beda pemimpin, beda politik, saling berkelahi. Orang-orang ini saat ini ngakunya Islam, bungkusnya Islam, tapi di dalamnya dipenuhi orang-orang yang dipengaruhi setan. Ya Allah, ingat Islam itu rahmatan lil alamin, bukan untuk berlomba-lomba mengajukan apa itu ya, lupa yang ini, kolosal apa-apa. Hah? Kolosal? Dan yang kayak drama ya yang, apa yang kayak surat itulah. Oh, proposal. Ya itu. Bukan untuk berlomba-lomba yang lainnya, yang halal batil. Ingat, Kanjeng Nabi dahulu sampai berdarah-darah memperjuangkan umat Islam untuk bersatu. Sekarang malah pada pecah belah. Umat Islam saat ini, ya Allah, apa Kanjeng Nabi di sana tidak menangis melihat umatnya saat ini
pasti menangis. Umatnya saat ini saling berkelahi. Dahulu kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, meskipun jaraknya jauh-jauh, mereka rela mau berkumpul bersama demi membahas masalahnya umat. Tapi ya Allah, sekarang malah kebalik. Umat pada berkumpul berbondong-bondong membahas orang-orang besar yang pada berkelahi sendiri-sendiri, berdebat sendiri-sendiri. Ya Allah, istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Cucuku, tugasmu berat. Namun ketahuilah, setiap tetes minyak malaikat yang kau sebarkan adalah doa yang membumi. Sebarkanlah dengan kasih sayang, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Jangan melihat siapa mereka, tapi lihatlah bahwa di dalam diri setiap manusia ada ruh yang rindu akan Tuhannya. Minyak malaikat mengandung getaran zat dari langit yang bekerja pada lapisan ruh, batin, dan fisik secara bersamaan. Sebagaimana minyak ini terdahulu di zaman Nabi Nuh, yaitu memutus energi negatif yang dikirim oleh bangsa iblis atau manusia yang iri dengki, menciptakan benteng getaran yang membuat iblis merasa terbakar jika mendekat, di mana saat ini di zaman di mana adab telah rusak ya. Minyak ini insya Allah aromanya mampu menembus sel saraf batin untuk menurunkan ego dan amarah manusia, membantu memperkuat ikatan batin antara orang tua dan anak dalam tirakat doa. Memulihkan jiwa manusia yang tawar, mati rasa, dan kehilangan semangat ibadah akibat polusi kemaksiatan duniawi. Kenapa minyak ini disebut minyak malaikat? Karena ia menarik getaran doa para penjaga langit. Manusia yang menggunakannya dengan landasan akhlakul karimah akan lebih mudah merasakan ketenangan dalam beribadah, mampu menjadi wasilah perantara agar cahaya Allah dan syafaat Kanjeng Nabi lebih mudah meresap ke dalam kolbu. Gunakanlah dan sebarkanlah minyak malaikat untuk umat baik itu umat yang terkena luka di badan maupun luka di batin. Teruslah melangkah, angger cucuku. Meski para penguasa kegelapan dari manapun
Ini yang katakan saja ya terus terang. Saat ini sedang berbondong-bondong mencari dirimu. Hingga dari dasar samudra pun menghalangimu. Kau membawa tanda keselamatan dan mengalirkan darah kemuliaan dari kekasih Allah. Ya sudah, mungkin hanya itu saja ya. Sekarang kamu cari tempat beristirahat. Nah ini Eyang Mas mau nanya, minyak malaikat masih ada? Masih Eyang, masih ada beberapa, nggak banyak Eyang. Oh ya. Di rumah ya. Di Eyang, yang dibawa sama saya ini hanya sedikit Eyang. Memang untuk bekal perjalanan saya saja Eyang. Ya. Ya nggak apa-apa. Itu memang minyak malaikat yang di rumah itu memang untuk manusia yang lainnya ya, yang masih menginginkan minyak malaikat. Nggih Eyang. Ya itu dengarkan, yang Haji katakan minyak malaikat tidak banyak, tinggal sedikit ya Haji. Nggih betul Eyang. Ya sudah begini, saat ini kamu istirahat ya, dan ini minyak malaikat yang dibawa kamu saat ini. Sini, Eyang pinjam dulu ya. Nanti tugasnya itu intinya kamu harus berhati-hati lah, karena akan banyak bangsa iblis yang berbondong-bondong ingin mencarimu ya, dan berbondong-bondong ingin membunuh kamu Angger. Dan memang itu bukan hanya karena kaitannya dengan minyak malaikat, tapi ada kaitannya dengan ini tugas yang nanti saat ini yang belum bisa katakan ya. Cuman memang ini sudah ada buat ini yang kasih bocoran, ada info lah ya. Ini ada berita dari langit, dan ini memang berita ini membuat para aulia itu berkumpul banyak sekali. Contohnya Eyang dan ada Nabi Khidir dan yang lainnya sempat berkumpul membahas tentang ini, dan tentunya tentang kamu ya. Oh nggih Eyang, berarti saya belum dikasih tahu ini yang tugasnya apa. Tugasnya kamu ya saat ini turu gasek, istirahat ya, persiapkan diri kamu Angger. Baiklah Eyang. Ini Eyang minyak malaikatnya. Ya sudah, Eyang bawa ini ya. Di Eyang. Ya sudah. Eyang pergi dahulu karena akan melanjutkan perbincangan tentang berita yang dari langit dan kaitannya dengan kamu ini.
Oh iya yang berarti ini belum dikasih tahu. Ya belum, sabar dulu. Kamu istirahat, cari tempat yang aman. Nanti insya Allah Eyang kasih petunjuk lagi. Baik Eyang. Baik Eyang, pamit ya, Arci cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas apa ini ya Lur? Saya jadi penasaran Lur. Cuman ya sudahlah, kalau belum ada bocoran ya saya sementara akan di sini dulu, di Merapi dulu. Istirahat, saya akan dirikan tenda dulu Lur. Di sini nanti kalau ada petunjuk lagi nanti saya coba on kan kamera lagi sedulur. Mungkin hanya itu saja ya. Ya tadi benar apa yang disampaikan yang saya, minyak malaikat masih tersisa tapi tidak banyak ya, tinggal beberapa. Monggo kalian yang berminat silakan japri ke saya Lur ya. Nomor saya dari dulu ada satu, hanya ada satu tok gitu ya, dan bisa ke admin nomor Tria ya. Selain dua nomor itu bisa dipastikan palsu sedulur, harap cross check terlebih dahulu ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan istirahat dan nanti saya juga akan mempersiapkan untuk persiapan sahur sedulur ya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.